Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari kelas 30B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi PKPDI 1. Yang pertama yaitu upacara gerakan pramuka. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa pemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara. 1. Upacara umum adalah upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti upacara setiap hari Senin, upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, dan upacara Hari Ibu. Sedangkan upacara khusus adalah upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata upacara yang tidak harus lengkap. 2. Upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. 3. Upacara penutup latihan upatuplak. Upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. B. Upabuklak dan upatuplak siaga. Upabuklak yaitu terbentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Upatuplak penggalan berbentuk angkare melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa telah mulai terbuka. Adapun pengertian penggalan yaitu upacara yang dilaksanakan pada waktu tertentu yang biasa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau menyambutan yang suatu tingkat dalam pramuka setelah siaga. Adapun contoh pembukaan latihan upacara. 1. Menyiapkan perlengkapan, yaitu bendera merah putih, persiapan tiang bendera, persiapan teks Pancasila, pengibaran bendera merah putih, pengucapan dasar dharma, amanah pembina, pemimpin doa. Tata cara upatuplak. Masing-masing pemimpin mereka menyiapkan rekannya. Pradana memasuki lapangan upacara. Penghormatan pemimpin mereka kepada pradana. Laporan masing-masing pemimpin. Pradana menjemput pembina. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Laporan pradana kepada pembina upacara. Penurunan bendera merah putih. Upacara penutupan latihan. Terdapat 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan latihan, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. Tata cara upabuklak. Masing-masing pemimpin mereka menyiapkan rekannya. Pradana memasuki lapangan upacara. Penghormatan pemimpin mereka kepada pradana. Laporan masing-masing pemimpin mereka kepada pradana. Pradana menjemput pembina. Penghormatan kepada pembina oleh pradana. Laporan kepada pembina upacara. Amanah pembina. Pembina memimpin doa. Perbedaan upabuklat dan upatuplak. Terdapat pembacaan dasar dharma, sedangkan upatuplak tidak terdapat pembacaan dasar dharma. Upabuklat pengibaran bendera merah putih, sedangkan upatuplak penurunan bendera merah putih. Materi kedua yaitu sejarah pramuka. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Robert Baden Powell of Glenville menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepaduan atau kepramukaan. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Kombindo, dan PKPI.
Oleh sebab itu, Presiden Soekarno memberikan amanah pemimpin pandu di Istana Merdeka pada tanggal 9 Maret 1961. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian melemburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Akhirnya Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961 bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Panji sebagai penghargaan keikutserta para pandu dalam berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1988 di Dili, Timur nomor 10 Munas SS tentang Bapak Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono, Raja Kesultanan Yogyakarta atau Gubernur Yogyakarta, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara 1973 sampai 1978 dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuatir Gerakan Pramuka adalah Bapak Pramuka Indonesia. Materi LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. 1. LKBB dengan menggunakan tongkat dan LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. 1. Sikap disiplin. 2. Rasa disiplin. 3. Rasa tanggung jawab. Dan 4. Bahasa persatuan. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktu serta serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba. 1. Aba-aba petunjuk. Digunakan hanya jika perlu untuk mengaktifkan maksud dari aba-aba perintah atau pelaksanaan. Contohnya penghormatan kepada bendera merah putih dengan menggunakan tongkat dan tidak menggunakan tongkat. 2. Aba-aba peringatan adalah inti perintah gaya cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, lancang kanan gerak, menggunakan tongkat dan tidak menggunakan tongkat. 3. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan adalah pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. 1. Gerak adalah untuk gerak-gerak kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerak-gerakan yang memakai anggota tubuh lainnya. Contohnya jalan di tempat, gerak, siap, gerak, hadap kanan, gerak, lancang kanan, gerak. 2. Jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meningkatkan tempat. Contohnya haluan kanan, kiri, jalan 2 langkah ke depan, jalan 1 langkah ke belakang, jalan. 3. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang dikerjakan berturut-turut. Contohnya hitung, mulai. B. Baris berbaris dengan tongkat. Sikap sempurna atau siap. Melakukan siap sempurna tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah 1. Tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan tunjuk tangan kanan. 2. Tangan lurus ke bawah. 3. Songket berdiri tegak lurus di atas tanah tempat di samping kanan sepatu sebelah kanan. 4. Menghadap lurus ke depan. Sikap saat akan melakukan gerak. Saat akan melakukan suatu gerak dalam PBB seperti akan menghadap ke kanan, hadap kiri. Sikap saat memberikan salam biasa.
Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina baik di luar upacara maupun saat upacara. Sikap saat memberi salam hormat dan janji. Salam hormat adalah salah satu penghormatan yang diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan lagu Indonesia saat dikumandangkan. Sikap saat melaksanakan gerakan maju, jalan atau lari maju saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan. Tata cara menggunakan tongkat yang baik adalah 1. Tongkat digenggam dengan kedua tangan, tongkat di depan dada, posisi tangan miring ke depan dengan bagian kiri di atas. 2. Posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah tak kanan sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap istirahat di tempat saat melaksanakan aba-aba istirahat di tempat. Sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. Adapun contoh istirahat di tempat menggunakan tongkat. Sikap lancang kanan. 1. Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri. 2. Posisi tangan miring di depan dada. 3. Tangan kanan mengambil jarak 1 lengan dengan mengampai dan menyentuh bahu kiri kanan di sebelahnya. 4. Pandangan melihat ke kanan dan melusurikan. Materi pioneri dan tali temali. Pioneri adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan pioneri mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. 1. Manfaat pioneri untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antara kelompok. 2. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Tali temali. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali. Ikatan adalah ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan 2 tongkat. Macam-macam tali. Tali kapas, tali plastik, tali ijuk, tali karmatel, dan tali wimbi. Macam-macam simpul. Yang pertama, simpul mati adalah menyambung 2 buah tali yang sama besar dan tidak licin. Adapun videonya Yang kedua, simpul hidup. Simpul hidup berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Adapun videonya Tiga, simpul anyam 1 adalah menyambungkan 2 buah tali sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Simpul anyam ganda adalah menyambungkan 2 buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan besar licin. Simpul anyam 1.
simpul anyam ganda. Macam-macam ikatan. Yang pertama, ikatan panggal merupakan satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Adapun videonya. Raja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat peristiwa. 2. Ikatan jangkar, yaitu digunakan untuk membuat tandu darurat atau dapat digunakan untuk mengikat timbal atau ember. Adapun videonya. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat peristiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan. 3. Ikatan tarik. Fungsi dari tali temali ini adalah untuk turun ke jurang atau atas pohon. Adapun fotonya. 4. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. 5. Ikatan tambal juga berfungsi sebagai awal pada simpul-simpul lainnya seperti ikatan silang dan ikatan palang. Adapun videonya. Empaskan perbedaan yang menghalangi kita bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. 6. Ikatan silang. Ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilang. Contoh gambar. 7. Ikatan cangga berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan cangga umumnya dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Contohnya. 4. Sandi Morse. Sandi adalah kode rahasia hanya diketahui oleh sekelompok dalam kegiatan pramuka. Sandi digunakan pada perkemahan atau melanjutkan pertanyaan supaya dapat melatih diri untuk melaksanakan suatu masalah yang sedang dihadapi. Macam-macam sandi. Yang pertama, sandi kotak 1. Contoh gambarnya. Kedua, sandi kotak 2. Sandi kotak 3. Sandi Morse. Sandi rumput. Sandi bulan bintang. Sandi koordinat. Sandi angka 1. Semafor adalah salah satu teknik untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jarak berjauhan. Semafor digunakan jika keadaan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung maupun dengan alat komunikasi lainnya. Dalam kepramukaan, teknik semafor biasanya dilakukan dengan menggunakan sepasang bendera yang memiliki ukuran 45 x 45 cm yang merupakan gabungan dua buah segitiga sama kaki yang masing-masing berwarna merah dan kuning. Pemilihan warna ini disengajakan karena warna ini menolak walaupun terlihat dari jarak yang sangat jauh. Adapun video semafor. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda semua.
satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya lihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tegak menuju masa depan. Satunya Indonesia, dua negara tanpa pandang di mana kita. Raja muda karena pastilah bisa. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai atau jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. 2. Menarik terbagi beberapa bagian. 1. Menarik diri sendiri, menaksir jarak, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.